Hai, 6 bulan telah berlalu dan mereka telah dibekali dengan begitu banyak modul ajar. Kini mereka menjadi guru-guru yang hebat, guru penggerak yang kreatif dan inovatif. Mereka menjadi guru pemimpin pembelajaran untuk merdeka mengajar, merdeka belajar bagi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini mereka, Bapak Muhammad Farid, Ibu Helvi Yultati, Bapak Muhammad Sujarwo, dan Ibu Ade Iramayani. Sukses untuk semua, is the best. Nama saya Muhammad Fahri Akbar dari kelas 6A. Pembelajaran yang mengesankan bagi saya adalah ketika Ibu Ade Iramayani mengenalkan video. Dengan begitu saya dan juga teman-teman saya akan cepat mengerti dan menanggapi pembelajaran tersebut. Perkenalkan, saya Sarlina Febrianti, saya siswi SMP Negeri 2 Karimun, kelas 9. Bu Elvi Yutati adalah guru saya untuk mata pelajaran IPA. Yang mengesankan terhadap pelajaran Bu Elvi selama menjadi guru penggerak ini adalah Ibu mampu meningkatkan suasana kelas menjadi menyenangkan dan Ibu juga mampu meningkatkan antusias siswa untuk lebih giat belajar. Hal yang saya inginkan kepada Ibu Ade Iramayani adalah Ibu Ade Iramayani sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan juga menjadi ibu guru yang baik bagi murid-murid Ibu. Ibu Ade Iramayani ketika mengajar tidak pernah dengan kasar atau memukul, tapi malah dengan lemah lembut. Harapan saya untuk Bu Elvi adalah menjadi yang lebih baik dan lebih sukses untuk kedepannya. Hal positif yang saya dapat dari Bu Elvi adalah Ibu mampu meningkatkan suasana kelas menjadi damai dan tentram, dan Ibu juga mampu bertindak sebagai orang tua guru. Kenapa saya suka pergi ke sekolah, yaitu adalah saya dapat bertemu teman-teman, saya dapat belajar bersama, dan juga bertemu Ibu Ade Iramayani. Yang membuat saya senang datang ke sekolah adalah saya bisa bertemu teman-teman dan saya bisa berdiskusi bersama-sama. Terus bergerak dan menggerak Ibu untuk pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Iramayani, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bertugas di SD Negeri 008 Tebing, Kabupaten Karimun. Saat ini saya menjabat sebagai wali kelas 6A. Nama saya Muhammad Sujarwo. Saya guru bimbingan dan konseling di salah satu sekolah di Kabupaten Karimun, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karimun. Nama saya Muhammad Farid, mengajar di SMP Negeri 2 Tebing, Karimun, memiliki jabatan sebagai wakil kepala sekolah baik bidang urusan siswaan, mengajar mata pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helvi Yultati, bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Karimun. Kemudian saya setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya dapat menerapkan apa yang telah saya pelajari di kelas dan berbagi praktik baik pada rekan sejawat di sekolah. Mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang keunikan seorang anak, sehingga kita belajar bagaimana memandang murid itu sebagai generasi potensial di bidangnya masing-masing. Menerapkan nilai dan peran seorang guru penggerak di sekolah, membuat visi dan misi sekolah bersama warga sekolah, menerapkan budaya positif, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan mengelola sosial emosional bagi diri saya sendiri maupun pada murid.
melakukan teknik coaching kepada murid dan rekan sejawat untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada, mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, menganalisis sumber daya ataupun aset yang ada di sekolah, sampai mengelola program yang berdampak pada murid, sehingga terwujudnya pelajar berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Impian saya kepada peserta didik yaitu memiliki peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, bertanggung jawab dan terutama mampu bersaing di era globalisasi dalam hal seperti ini, yaitu tentang masalah digitalisasi. Karena di era global ini yang paling utama adalah selain bahasa, yaitu penggunaan teknologi. Saya menginginkan murid-murid yang memiliki mimpi-mimpi masa depan, kemudian mereka memiliki mental yang kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut dengan berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, tentunya saya mengimpikan murid-murid yang memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi untuk belajar. Mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Diharapkan dalam diri murid-murid terwujud adanya rasa saling harga menghargai, kerjasama, peduli, dan mau bergotong royong. Adapun tantangan yang saya hadapi di kelas itu adalah adanya murid yang malas mengerjakan tugas yang diberikan, suka mencontek dan usil atau suka mengganggu temannya saat belajar. Ada anak yang rajin datang ke sekolah, ada anak yang termotivasi untuk terus belajar, ada anak yang jarang masuk sekolah. Nah, dengan berbagai macam karakter, problem, masalah yang mereka bawa, itu menjadi suatu tantangan bagi saya sebagai guru BK ya, untuk membantu, mendampingi mereka, menuntun mereka dengan berbagai macam strategi yang kami miliki dalam memberikan motivasi, kemudian bimbingan, strategi-strategi pembelajaran di sekolah. Adapun tantangan yang saya hadapi selama mengajar, yakni pesatnya kecanggihan teknologi membuat para murid kurang akan kepeduliannya terhadap sesama. Untuk itu, sebagai guru, sebagai orang tua, inilah yang menjadi tantangan terberat bagi kita, yakni menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kebiasaan, akhlak, dan adab anak-anak didik kita. Tantangan untuk di masa depan, terutama yang pertama adalah diri saya pribadi, yaitu mendorong diri saya untuk selalu maju dan selalu untuk berubah, karena di zaman yang penuh dengan perubahan ini, yang paling utama adalah diri pribadi untuk selalu berubah, bergerak, dan menggerakkan sesuai dengan guru penggerak. Yang kedua adalah tantangan adalah mengajak komunitas, yaitu rekan-rekan majelis guru, untuk sama-sama mencapai visi sekolah. Kenapa? Karena kami atau saya sendiri pribadi tidak mungkin bergerak sendiri. Ini yang paling utama yang dan hal menjadi tantangan adalah saya pribadi. Yang kedua adalah mengajak atau menggerakkan rekan-rekan guru untuk sama-sama bergerak mencapai visi dan misi sekolah. Mengatasi permasalahan ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, serta melakukan segitiga restitusi atau coaching kepada murid yang bermasalah, sehingga murid tersebut menyadari sendiri akibat dari perbuatannya dan menentukan sendiri cara yang terbaik agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menerapkan strategi-strategi yang telah saya pelajari seperti segitiga restitusi, kemudian teknik-teknik coaching. Saya melakukan sebuah kolaborasi bersama
tim BK di SMK Negeri 1 Karimun, melakukan kolaborasi juga kepada wali kelas. Kami melakukan juga kegiatan secara konseling individual, kemudian kolaborasi bersama orang tua murid, kemudian bimbingan dan konseling kelompok kecil yang berjumlah 7 sampai 8 orang itu. Solusi yang saya pikirkan dalam hal ini sesuai dengan pembelajaran dari PGP, yaitu sama-sama mengajak rekan-rekan guru untuk belajar kembali menimba ilmu dan terutama mengajak rekan-rekan guru sadar bahwa yang paling utama adalah peserta didik. Dan kita harus wajib sebagai guru untuk kembali mengembangkan diri pribadi agar bisa mencapai visi yang sama, terutama mencapai visi terhadap peserta didik. Cara saya mengatasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam mengajar, yakni menciptakan pembelajaran yang bermakna, menciptakan pembelajaran yang menarik bagi para murid dengan menyelaraskan antara kecanggihan teknologi dengan pengetahuan yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tujuan pendidikan yang ingin kita capai dapat terwujud hendaknya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari serentak bergerak, Berkreasi, berinovasi, Melalui kolaborasi, mewujudkan Merdeka Belajar.